kita akan bahas Bank BTPN Syariah Tbk dengan kode sahamnya BTPS. Sekarang di harga 1.585 ya, 1.580. Terakhir di tahun 2021 ya, di bulan November itu pernah di 3.900-an ya. 3.980. Ini sekarang harganya melorot ya, harga saham dari BTPS ini turun jauh. Penyebabnya salah satunya itu laba bersihnya ya. Laba bersihnya turun ya. Dan di kuartal 3 ini juga melanjutkan penurunan laba bersihnya untuk BTPS ini. Oke, nanti di akhir sesi kita coba ya prediksi harga saham BTPS ini apakah masih bisa naik atau masih melanjutkan penurunan, dan gimana strateginya, apakah ini kesempatan untuk diserok ya atau dibeli, atau yang sudah telanjur beli BTPS apakah masih layak buat di hold. Oke, nanti kita coba ya di akhir sesi, dan kita coba cek juga ya penyebab dari penurunan laba bersih dari BTPS ini. Oke, kita cek dulu ya profil singkat dari Bank BTPS Syariah ini. Jadi Bank BTPN Syariah ini masuk ke dalam saham syariah, dan untuk BTPS ini masuk dalam sektor perbankan atau finance ya. Untuk BTPS ini bergerak di bidang perbankan syariah. Lalu untuk dewan komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri di sini. Untuk saham beredarnya, jumlah saham beredarnya 7,63 miliar lembar saham. Market cap-nya 12,1 triliun. Lumayan besar ya. Jumlah saham beredar di masyarakat 30%. Jadi dipastikan saham ini liquid ya, BTPS ini. Jadi untuk kalian yang punya modal besar nggak perlu khawatir karena sahamnya bisa dijual belikan dengan mudah. Lanjut ke neraca keuangannya. Dari segi kasnya ini di kuartal 3 ini turun ya. Kas dari BTPS turun 21%. Untuk perkembangan asetnya naik ya 3% di kuartal 3 ini. Untuk ekuitasnya naik 3% sini di kuartal 3 ini. Liabilitasnya naik 5%. Lalu dari segi DER-nya juga dari tahun ke tahun turun ya. Tahun-tahun ke kuartal per kuartal turun ya 1,55. Karena ini perbankan jadi DER-nya mungkin memang lebih dari 1,55 ya. Memang kalau dari saya idealnya 0,5 kalau DER yang itu ya. Karena resiko bayar hutangnya atau resiko gagal bayar hutangnya kecil dan labanya lebih maksimal kalau 0,5 DER-nya. Tapi ini karena bank jadi 1,55 jadi saya anggap wajar ya, dan lagi pula ini DER-nya turun. Jadi nggak ada masalah dari segi DER, liabilitas, ekuitas serta aset. Dari neraca keuangannya nggak masalah ya. Oke, lanjut ya untuk kinerja perusahaan BTPS. Kita lihat di sini untuk pendapatannya secara Q&Q di kuartal 3 ini naik 2% ya dibanding kuartal 2 kemarin. Lalu pendapatannya secara year on year naik 9% ya di kuartal 3 2023 ini dibanding dengan kuartal 3 di tahun 2022 kemarin. Naik 9%. Jadi secara keseluruhan pendapatan BTPS ini naik ya secara Q&Q dan year on year. Namun kalau kita lihat di sini laba bersihnya turun ya. Di secara Q&Q di kuartal 3 ini turun 23% dibanding kuartal 2 kemarin. Ya, turunnya lumayan jauh ya 23%, dan secara year on year di kuartal 3 2023 ini turun 24% dibanding kuartal 3 2022 kemarin. Jadi walaupun pendapatannya naik, di sini laba bersih BTPS turun ya. Itu penyebabnya karena rasio pembiayaan macet itu bengkak ya. Rasio pembiayaan macet BTPS ini bengkak. Jadi laba BTPS turun sampai 24% ya. Ini ya, hampir 24% pada kuartal 3 2023 ini. Ya, pemicunya karena BTPS ini melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai ya atau CKPN. Ini naik ya sampai 88% menjadi 197 triliun. Ya, 1,1 triliun ya. Dampaknya laba sebelum pajak melorot ya 24,6% secara tahunan menjadi 1,2 triliun ya pada akhir kuartal 23 ini. Jadi ini memang BTPS di manajemen BTPS masih melakukan ini ya, menyisihkan pendapatannya untuk CKPN ini ya. Jadi menyebabkan labanya turun. Oke, net profit marginnya ini turun ya 17%. Lalu beban pendapatannya di sini naik di sini. Lalu beban operasionalnya juga naik ya, makin besar. Lalu beban pajaknya turun sini, kurang.
Lalu dari segi ROE-nya di sini secara Q&Q turun ya ROE-nya. Sekarang tinggal 2,9% di kuartal 3 ini. Ya, mungkin di tahun 2023 ini kalau kita totalnya kemungkinan di tahun 2023 ini ROE tahunannya tinggal 10-12% ya. Kita lihat ya. Ini 5%, ini 4%, 9, ini 12. Ya, mungkin tinggal 12-15% lah ya kemungkinan ya. Saya perkirakan ini di tahun 2023 ini sekitar 14-15% untuk ROE tahunan untuk PTBS ini ya, turun ya kemungkinan ya dari 21% ke 15% ya kemungkinan, kalau memang di sini 3% ya di kuartal 4 ini. Lalu dari segi IPS-nya juga turun ya, kita lihat di sini. Itu tadi ya untuk kinerja BTPS. Walaupun penjualannya naik, di sini laba bersihnya turun ya. Ya karena memang itu tadi ya untuk CKPN, jadi pendapatannya digunakan untuk menyisihkan CKPN, jadi labanya turun. Oke, kita lanjut ya untuk strategi dan prospek perusahaan dari BTPS. Jadi BTPN Syariah ini telah menyiapkan sejumlah strategi ya, yaitu investasi ke startup yang fokus ke rural atau pedesaan ya. Di sini BTPS lebih selektif dalam mengalokasikan pinjamannya, yaitu dengan syarat usahanya harus simpel dan efisien. Dan ini diharapkan berdampak bagus buat perusahaan dapat lebih baik lagi. Lalu di sini BTPS juga mengembangkan alternatif pembayaran ya dengan pay later untuk konsumen dagangan, akses pembiayaan dan perluasan kesempatan bagi nasabah BTPN Syariah menjadi mitra dagangan. Lalu di sini juga BTPN Syariah juga melakukan access to finance yang kini dapat diperoleh dengan proses digital. Ini diharapkan memberikan dampak kepada komunitas menjadi lebih baik dan lebih mudah dalam mengakses layanan perbankan ya. Jadi dengan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BTPS ke depannya, yang tentu akan berdampak baik untuk harga saham BTPS ke depannya. Lalu dari segi prospek bisnis untuk BTPS ini, kita lihat mengenai prospek ekonomi makro pada tahun ini. Pahami ya, ini dari pihak BTPS cukup optimis perseroan dapat kembali mencetak kinerja yang ciamik ya. Alasannya karena tahun-tahun menjelang pesta politik itu menguntungkan bagi segmen masyarakat ultramikro. Jadi sekedar info, karena pandemi kemarin memukul segmen ini karena diberlakukannya pembatasan ruang gerak ya, yang membuat usaha mereka terdampak. Oke. Jadi dari segi strategi dan prospeknya nggak ada masalah ya. Terlihat dari penjualan dari BTPS juga naik ya. Lanjut untuk kompetitor dan GCG-nya, di sini ada Bank BSI dan Bank Panin Dubai Syariah ya, PNBS. Untuk kompetitornya dan integritasnya di sini untuk GCG-nya, kinerja manajemen BTPS nilai baik ya, dengan buktikan mampu bangkit dari masa pandemi. BTPS juga transparan dalam memberikan informasi yang relevan terkait perusahaan, juga tidak adanya berita pelanggaran hukum ya dari BTPS. Jadi dari segi GCG BTPS nggak ada masalah. Oke, lanjut untuk dividen BTPS. Kalau kita lihat untuk BTPS ini semenjak 2020 sampai sekarang masih rajin ya untuk bagi dividen. Untuk dividen PR rasionya sekitar 25-40%. Untuk dividen yield-nya itu sekitar 1 sampai hampir 5% ya. Ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil ya. Jadi untuk dividen untuk BTPS ini nggak ada masalah, masih rajin bagi dividen. Jadi untuk valuasi BTPS di kuartal 3 ini naik 3% dibanding kuartal 2 kemarin, karena memang ekuitasnya masih naik, jadi book value-nya juga masih naik ya. Untuk BBV-nya 1,4 kali turun ya dibanding kuartal 2 kemarin. BBV ini terendah ya dibanding beberapa tahun dan beberapa kuartal yang lalu, jadi ini masih dianggap murah ya. BBV 1,4 karena memang harga sahamnya turun, jadi BBV-nya juga turun. Dari segi PER-nya sekarang 9,0, masih murah ya, masih di bawah 15 kali. Di sini terendah juga ya dibanding beberapa tahun dan beberapa kuartal yang lalu. EV per EBITDA-nya masih di bawah, di atas 13, di atas 10 ya. Di sini 13, jadi masih dianggap sedikit agak mahal untuk dari segi EV per EBITDA-nya. Untuk harga wajarnya di sini 4.480, sekarang harganya 1.585 ya. Jadi untuk BTPS ini masih terbilang murah ya secara valuasi. Margin of safety-nya 65%.
Lanjutnya untuk kesimpulan untuk BTPS ini, saya rasa mungkin kedepannya BTPS akan melanjutkan penurunan ya, karena memang labanya turun. Atau di sini BTPS agak sulit untuk naik dulu karena memang labanya turun, dan jujur saya belum tahu sampai kapan untuk manajemen BTPS ini akan melakukan menyisihkan pendapatannya untuk CKPN. Jadi selama masih manajemen melakukan cadangan kenaikan nilai tadi ya, untuk BTPS ini mungkin labanya akan tergerus ya. Selama labanya akan tergerus, kemungkinan harga BTPS-nya akan turun juga. Lalu untuk kalian yang sudah megang BTPS ya mungkin ya tunggu aja lah ya, wait and see. Mungkin di akhir tahun ya atau di kuartal 4 nanti kita coba lihat dulu ya apakah sudah selesai melakukan CKPN ataupun masih melanjutkan, manajemen masih melanjutkan CKPN. Jadi untuk kesimpulannya di sini untuk yang belum megang BTPS ya mungkin bisa dicicil ya sekarang ya. Kalau memang di kuartal 4 nanti, di kuartal 4 ini BTPS sudah tidak melakukan menyisihkan pendapatannya untuk CKPN, kemungkinan labanya akan naik dan bisa jadi nanti harganya bisa naik lagi kembali ke harga ini ya, harga wajarnya ya. Oke, next kesimpulannya kemungkinan harganya masih lanjut turun ya, dan untuk yang belum beli bisa dicicil, dan yang sudah megang BTPS ya di hold aja ya sampai nunggu laporan keuangan di kuartal 4 nih. Ya diharapkan nanti manajemen sudah menyelesaikan CKPN-nya dan kembali laba dari BTPS ini bisa kembali naik ya, atau meningkat kembali seperti yang dulu ya labanya. Oke, itu tadi ya untuk ulasan BTPS atau Bank BTPN Syariah. Mungkin nanti di kuartal 4 akan kita update ya, mungkin di bulan Maret 2024 tahun depan. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih.